Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Yuniasari dengan NIM 1262002010008. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi Nuzulul Al-Quran dan Asbabun Nuzul. Langsung saja, yang pertama yaitu kita menuju ke pengertian dari Nuzulul Al-Quran. Nuzulul Al-Quran itu merupakan turunnya Al-Quran. Nuzulul Al-Quran berasal dari dua kata, yakni nuzul dan Al-Quran. Nuzul sendiri berasal dari kata nazala yunazilu tangzilan, yang berarti berangsur-angsur, dan angzala yungzilu ingzilan, yang bermakna yakni menurunkan. Untuk Al-Quran sendiri, pengertian dari Al-Quran adalah kitab yang berisikan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai bentuk mukjizat yang abadi. Fungsi dari Al-Quran ini merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat-umat manusia dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang ada di tengah-tengah masyarakat. Secara bahasa, Nuzulul Al-Quran itu turunnya Al-Quran, sedangkan secara istilah, Nuzulul Al-Quran ini merupakan pemberitahuan Allah kepada segenap penduduk langit dan bumi dari semua segi dan aspeknya. Turunnya Al-Quran pertama kali adalah sebuah tonggak sejarah munculnya satu syariat yang di dalam agama Islam itu sebagai penyempurna dari agama-agama atau kitab-kitab sebelumnya. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan diturunkan secara bertahap. Secara kronologis, terdapat 3 fase dalam proses penurunan Al-Quran. Yang pertama yaitu penyampaian Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz ini merupakan sebuah lembaran yang terpelihara di mana Al-Quran pertama kali ditulis dalam lembaran tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa Lauhul Mahfuz itu sebuah tempat yang di dalamnya terdapat atau tersimpan qada dan qadar Allah. Yang kedua, tahap kedua yakni turunnya Al-Quran ke langit pertama sekaligus. Langit pertama itu nanti di langit pertama Al-Quran itu disimpan di Bait Al-Izzah. Menurut pendapat yang sahih, Bait Al-Izzah itu merupakan langit yang paling bawah atau langitnya dunia. Kemudian pada tahap ketiga, Al-Quran itu diturunkan dari Bait Al-Izzah ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Nah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ini diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, menurut keperluan, masa, serta tempat dari Nuzulul Al-Quran itu sendiri. Menurut pendapat yang paling populer, ayat yang pertama kali turun yaitu Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Untuk hikmah penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur tadi, yang pertama yaitu menguatkan hati Nabi Muhammad dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat-umat manusia. Kemudian yang kedua yakni merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad untuk mematahkan tantangan dari orang-orang kafir pada zaman dahulu. Yang ketiga yaitu memudahkan Nabi Muhammad dalam menghafalkan lafaz-lafaz Al-Quran. Kemudian yang keempat, memudahkan umat manusia dalam menghafal, mencatat, serta memahami Al-Quran dan isi kandungannya. Kemudian yang kelima yaitu menjawab problematika serta masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir yakni memberikan pengaruh yang besar dalam dakwah Islam serta pembentukan umat pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah idhofah yang terdiri dari kata asbab, yaitu jamak min sabab, dan nuzul yang bermakna al-su'ud atau turun. Sehingga
sehingga asbabun nuzul ini bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Kemudian menurut Muhammad Abdul Halim Al-Zuqani, asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum yang berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Oleh karena itu dapat difahami bahwasanya keadaan yang dapat menjadikan sebab turunnya Al-Quran itu ada kalanya karena kekeliruan akibat perbuatan dosa. Kemudian ada kalanya juga adanya pertanyaan terkait suatu peristiwa pada masa lampau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Kemudian manfaat dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur atau bertahap ini yaitu untuk mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum yang ada di dalam ayat-ayat serta surat-surat di dalam Al-Quran. Kemudian untuk mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menghilangkan keraguan yang tersembunyi di dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan atau dijelaskan tanpa kita mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nuzulul Al-Quran itu merupakan turunnya Al-Quran. Untuk yang asbabun nuzul merupakan sebab diturunkannya Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.